Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan barokah. Hari ini Banjir akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Purusha Pritam. Film ini dibintangi aktor Mollywood Prasan Alexander dan disutradarai oleh Krishan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Sebastian adalah seorang polisi yang dikenal garang dan bijaksana. Dilip adalah rekan kerja Sebastian yang setia. Susan adalah wanita muda yang ditinggal suaminya. Suatu hari, seorang polisi bernama Sebastian menangkap seorang pemuda bernama Alif. Sebastian mengurung dan memukuli Alif. Sebastian adalah seorang polisi yang dikenal garang dan bijaksana. Namun, Sebastian juga dikenal ceroboh. Alif dipukul karena masih ngotot berjualan petasan yang berhulu ledak tinggi. Setelah memukuli Alif, Sebastian merasa kasihan. Sebastian lalu membebaskan Alif. Ibunda Alif mengucapkan terima kasih kepada Sebastian. Ibunda Alif lalu mengantar Alif pulang. Sebastian dan rekan kerjanya yang setia bernama Dilip mengajak para polisi lain untuk minum di sebuah bar. Sembari minum, Sebastian menceritakan keberhasilannya menangkap Alif. Sebastian menceritakan betapa sulitnya menangkap Alif. Padahal Alif hanyalah penjahat kelas 3. Para polisi memuji Sebastian. Beberapa hari kemudian, sebuah mayat ditemukan mengapung di tengah sungai. Warga sekitar melaporkan hal ini kepada polisi. Di rumah, Sebastian sedang memasak sembari merawat ibundanya. Sebastian belum menikah dan hidup berdua bersama ibundanya. Terkadang tetangga Sebastian datang untuk menjaga ibunda Sebastian. Tak lama kemudian, Sebastian mendapatkan kabar telah ditemukan mayat di tengah sungai. Sebastian memakai baju dinas dan langsung meluncur ke TKP. Setibanya di TKP, warga sekitar dan kepolisian menutup hidung mereka karena bau yang tidak enak. Sebastian dan Dilip lalu melakukan olah TKP. Ternyata mayat itu mengapung di perbatasan antara dua kecamatan. Sebastian menelpon polisi di kecamatan sebelah dan membicarakan posisi mayat itu. Mereka berdua saling lepas tangan dan mengatakan mayat itu tidak mengapung di wilayah teritori mereka. Namun polisi di kecamatan sebelah tetap ngotot bahwa mayat itu mengapung di wilayah teritori Sebastian. Sebastian jengkel dan berpikir sejenak. Akhirnya Sebastian mengalah. Sebastian menyuruh salah satu warga sekitar untuk mengambil mayat itu. Namun tidak ada yang berani. Sebastian lalu memanggil satu orang nelayan bernama Kesafa untuk mengambil mayat itu. Kesafa disambut bak pahlawan karena hanya Kesafa yang berani mengambil mayat itu. Di tengah kesibukan para polisi, Kapolsek justru asik berfoto selfie dengan warga sekitar untuk menaikkan followersnya. Saat ini, Kapolsek sedang menjadi pembicaraan banyak orang karena Kapolsek baru saja mendapatkan peran di salah satu film series. Tak lama kemudian, Kesafa berhasil menggiring mayat itu ke pinggir. Dilip membantu Kesafa dan mengangkat mayat itu. Tim forensik datang dan melakukan analisa. Setelah itu, Dilip dan Kesafa mandi untuk menghilangkan bau tidak enak. Sembari mandi, Dilip dan Kesafa ngobrol. Dilip curiga Kesafa menyembunyikan sesuatu di dalam mulutnya. Dilip memberitakan Kesafa untuk membuka mulutnya dan ternyata Kesafa menyembunyikan cincin. Dilip memarahi Kesafa karena mencuri cincin dari mayat itu. Kesafa lalu menyerahkan cincin itu kepada Dilip. Dilip mencium bau jigong Kesafa di cincin itu. Dilip lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Dilip mandi lagi dan menyembunyikan cincin itu di kamar mandi. Dilip berencana akan menjual cincin itu untuk menambah tabungannya. Dilip lalu makan malam bersama putri dan menantunya. Besok pagi, beberapa orang mendatangi rumah mayat untuk mengidentifikasi mayat itu. Mereka menduga mayat itu adalah salah satu anggota keluarganya yang hilang. Tapi ternyata mereka semua tidak ada yang mengenal mayat itu. Mereka semua lalu kembali pulang. 3 hari sudah, mayat itu belum teridentifikasi. Siang hari, Dilip makan bersama dokter forensik dan membicarakan mayat itu. Dokter forensik mengatakan ia belum mengetahui identitas mayat itu. Dokter forensik menyebut mayat itu sebagai mayat Mr. X.
Di sisi lain, Sebastian sedang asik berkencan dengan kekasihnya yang merupakan wanita miskin bernama Suja. Suja adalah wanita yang sudah menikah dengan seorang pria bernama Tony. Namun, Tony yang bekerja di luar kota menghilang sejak 2 tahun yang lalu. Tony tidak pernah lagi kembali ke rumah. Sebastian dan Suja sudah menjalin kasih selama beberapa bulan terakhir. Hubungan mereka belum diketahui ayah Suja. Terlihat Sebastian dan Suja sedang makan di restoran. Suja makan dengan porsi jumbo. Setelah makan, Sebastian dan Suja pergi mengunjungi rumah saudara Suja. Sebastian tidak suka berada di rumah itu karena Sebastian terus ditanya kapan menikahi Suja. Di saat Sebastian sedang kesal, Dilip menelpon Sebastian dan memberitahu bahwa pihak rumah mayat akan mengeluarkan mayat Mr. X karena beberapa jam lagi akan datang mayat lainnya. Sebastian bingung harus bagaimana. Sebastian menyerahkan semuanya kepada Dilip. Sebastian mendesak Dilip agar segera menyelesaikan urusan mayat Mr. X itu. Tanpa berpikir panjang, Dilip meminta tolong supir ambulan rumah sakit untuk mengubur mayat Mr. X. Dilip dan supir ambulan pergi ke tempat pemakaman umum di dekat sungai. Malam hari, Dilip tiba di lokasi. Dilip turun dari ambulan dan menghampiri Gopal dan Sani. Gopal adalah seorang kakek yang berprofesi sebagai tukang gali kubur, sedangkan Sani adalah anak buah Gopal. Gopal tidak bisa membaca dan tidak mempunyai handphone. Gopal juga dikenal pikun. Dilip memerintahkan Gopal dan Sani untuk menguburkan mayat Mr. X. Gopal dan Sani lalu menurunkan mayat Mr. X dan menguburkannya di dekat sungai. Besok pagi, seorang wanita bernama Susan dan adiknya mendatangi kantor polisi sembari membawa koran 3 hari yang lalu. Susan masuk ke kantor polisi dan menemui Sebastian. Susan mengatakan mayat Mr. X itu adalah mayat suaminya yang bernama Bobby. Bobby adalah suami Susan yang sudah menghilang sejak beberapa bulan terakhir. Sebastian bertanya mengenai ciri-ciri Bobby kepada Susan. Setelah Sebastian analisa, ciri-ciri yang disebutkan Susan tidak sama dengan ciri-ciri yang tertulis di laporan tim forensik. Sebastian mengatakan mayat Mr. X bukan mayat Bobby. Namun Susan ngotot mengatakan mayat Mr. X itu adalah mayat Bobby suaminya. Susan meminta Sebastian untuk membongkar kuburan Mr. X karena Susan ingin melihat jasadnya. I have this feeling, sir. Sebastian mengatakan prosedur membongkar kuburan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebastian menghimbau Susan untuk melaporkan kasus hilangnya Bobby ke kantor polisi di kecamatan sebelah. Sebastian meremehkan Susan. Bagi Sebastian, laporan Susan hanyalah masalah kecil. Namun, Susan masih ngotot mengatakan mayat itu adalah mayat Bobby sang suami. Karena kesal, Sebastian mengusir Susan. Susan menangis dan kembali pulang. Di rumah, Susan menceritakan hasil pertemuannya dengan Sebastian kepada ayahnya yang bernama Mati. Mati adalah seorang pengacara. Mati marah mendengar cerita Susan. Mati mengatakan dalam undang-undang di Provinsi Kerala, kepolisian tidak boleh mengubur mayat tanpa identitas sebelum 7 hari. Sedangkan Sebastian sudah mengubur mayat itu sebelum 7 hari. Besok pagi, Susan dan Mati menemui Sebastian lagi. Mati mengatakan, dalam undang-undang di Provinsi Kerala, kepolisian tidak boleh mengubur mayat tak dikenal sebelum 7 hari. Sebastian mempersilahkan Susan dan Mati untuk mengajukan permohonan membongkar kuburan di pengadilan, karena proses permohonan itu cukup rumit dan memakan waktu. Sebastian kesal dan pergi meninggalkan Susan. Susan menatap Sebastian dengan penuh amarah. Susan tidak pulang dan tetap berada di kantor polisi. Susan memohon kepada Dilip untuk membongkar kuburan Mr. X. Karena Susan yakin mayat Mr. X itu adalah mayat Bobby sang suami. Dilip mengatakan analisa Sebastian selalu benar. Jika Sebastian mengatakan itu bukan mayat Bobby, maka sebaiknya Susan percaya saja. Susan lalu kembali pulang. Karena permintaannya selalu ditolak, akhirnya Susan melaporkan hal ini ke kantor polisi di kecamatan sebelah. 6 bulan kemudian, Kapolsek dari kecamatan sebelah bernama Syakir sudah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membongkar kuburan Mr. X. Syakir memanggil Sebastian dan membicarakan hal itu. Besok pagi, kepolisian berkumpul di lokasi dan bersiap melakukan penggalian. Susan, adik Susan, dan Mati memantau penggalian dari dalam mobil. Sebastian memerintahkan Dilip untuk memanggil Gopal dan Sani karena mereka berdua yang mengubur mayat Mr. X.
Namun, Gopal dan Sani justru menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sebastian mulai merasa kesal. Akhirnya, kepolisian memerintahkan 2 orang warga desa untuk melakukan penggalian. Mereka semua mulai melakukan penggalian. Setelah beberapa jam melakukan penggalian, mereka semua belum juga menemukan kuburan Mr. X. Mereka justru melihat beberapa kuburan lain yang menghilang. 2 orang warga desa yang menggali menduga kuburan Mr. X dan beberapa kuburan lain menghilang dikarenakan terbawa arus sungai karena bulan lalu permukaan air mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dilip mulai bingung harus bagaimana, sedangkan Sebastian semakin merasa kesal. Syakir terus mendesak Sebastian agar menemukan posisi kuburan Mr. X karena Sebastian yang menangani kasus itu. Susan turun dari mobil dan memarahi Sebastian karena Susan mendengar mayat Mr. X diduga menghilang. Susan sedih dan menangis. Sebastian berusaha menenangkan Susan. Sebastian marah pada Dilip yang tidak bisa menemukan lokasi kuburan Mr. X. Sebastian memaki-maki Dilip di depan banyak orang. Dilip merasa tersinggung. Dilip jatuh pingsan dan merasakan sakit di jantungnya. Semua orang melarikan Dilip ke rumah sakit. Karena gagal menemukan kuburan Mr. X, Susan menuntut kepolisian ke pengadilan. Sebastian dan Dilip mulai ketakutan. Mereka berdua menemui seorang pengacara senior bernama Banu. Mereka berdua meminta Banu untuk menjadi pengacara pembela mereka. Banu memarahi mereka berdua karena tidak becus menyelesaikan urusan kuburan itu. Banu bersedia menjadi pengacara pembela mereka. Beberapa hari kemudian, persidangan dimulai. Mati dan Banu saling beradu argumen. Hakim memutuskan untuk memberikan waktu kepada kepolisian selama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari, Sebastian dan Dilip tidak bisa menemukan kuburan Mr. X, maka Sebastian dan Dilip akan dihukum atas kasus yang lebih berat. Besok pagi, Sebastian, Dilip, dan beberapa orang lainnya terkait kasus mayat Mr. X dipanggil Kapolres untuk diinterogasi. Kapolres baru tahu bahwa Dilip menguburkan mayat Mr. X sebelum 7 hari. Tanpa basa-basi, Kapolres langsung menonaktifkan Sebastian dan Dilip. You are suspended with immediate effect. Sebastian semakin jengkel kepada Dilip. Sebastian menyalahkan hal ini kepada Dilip. Sore hari, Sebastian mendatangi rumah Dilip dan bertanya detail mengenai posisi kuburan Mr. X. Dilip baru mengaku kepada Sebastian bahwa malam itu Dilip tidak menunggu Gopal ketika mengubur mayat Mr. X. Dilip hanya memberikan mayat Mr. X kepada Gopal dan langsung kembali pulang. Sebastian semakin jengkel kepada Dilip. Sebastian lalu mengajak Dilip pergi mencari Sani. Mereka berdua langsung berangkat ke rumah Sani. Setibanya di sana, mereka kaget melihat banyak orang yang melayat. Ternyata Sani sudah meninggal dunia karena sakit jantung. Sebastian dan Dilip mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu, mereka berdua pergi mencari Gopal. Sebastian dan Dilip bertanya kepada beberapa warga sekitar di mana keberadaan Gopal. Mereka mengatakan Gopal tidak mempunyai rumah. Gopal tidur dimanapun, di mana Gopal suka. Sebastian kesal karena belum juga menemukan Gopal. Malam hari, Sebastian dan Dilip mendapatkan informasi bahwa Gopal sedang minum-minum di dekat sungai. Mereka berdua langsung meluncur ke sana. Akhirnya, Sebastian dan Dilip berhasil menemukan Gopal. Dilip langsung bertanya di mana posisi kuburan Mr. X. Gopal mengatakan ia bisa menjawab jika Dilip memberikan sebotol minuman. Dilip menuruti permintaan Gopal. Gopal lalu minum dan berpikir sejenak. Akhirnya, Gopal mengingat posisi kuburan Mr. X. Besok pagi, kepolisian langsung melakukan penggalian. Susan, Mati, Banu, kepolisian, dan beberapa pihak terkait berada di lokasi. 1 jam kemudian, jasad Mr. X ditemukan dan langsung dibawa ke rumah mayat. Beberapa hari kemudian, Sebastian dan Dilip mendapatkan kabar hasil analisa laboratorium membuktikan bahwa mayat Mr. X adalah mayat Bobby, suami Susan. Sebastian dan Dilip kaget mendengar hal itu. Malam hari, Sebastian dan Dilip bertemu di sebuah bar di kecamatan sebelah. Sebastian membentak dan memarahi Dilip. Sebastian kesal karena gara-gara kelalaian Dilip, mereka berdua dinonaktifkan.
Dilip meminta maaf kepada Sebastian dan memberikan cincin itu. Sebastian semakin emosi kepada Dilip karena Dilip tidak memberitahu tentang cincin itu. Sebastian bingung apa yang harus ia lakukan dengan cincin itu. Jika Kapolres tahu mengenai cincin itu, Sebastian akan dihukum lebih berat lagi karena dianggap mencuri barang bukti di TKP. Sebastian lalu kembali pulang. Sebastian yang sudah mabuk berat berhenti sejenak dan mengudut di pinggir jalan. Saat kemudian, Sebastian melihat 3 pasang kaki di dalam ATM. Sebastian yakin ketiga orang itu sedang merampok ATM. Sebastian langsung menghajar mereka bertiga. Namun ternyata mereka bertiga adalah petugas bank yang sedang memasukkan uang ke dalam ATM. Polisi yang berjaga lalu memukul Sebastian hingga pingsan. Sebastian lalu ditahan di dalam sel kantor polisi. Di dalam sel itu ada Alif yang dulu pernah dipukul Sebastian. Alif mengatakan, "Pak Sebastian, beginilah dunia ini. Kadang di atas dan kadang di bawah. Kadang di luar sel dan kadang di dalam sel." Syakir datang dan membebaskan Sebastian. Sebelum pergi, Sebastian memberi salam kepada Alif. Sebastian lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Sebastian kaget melihat ibundanya tergeletak di lantai. Sebastian lalu mengangkat ibundanya ke atas tempat tidur. Sebastian kemudian membersihkan kotoran ibundanya yang berceceran di lantai. Setelah itu, Sebastian memijat kaki ibundanya di tempat tidur. Setelah tertidur, Sebastian mencuci piring-piring di dapur. Sebastian sedih karena karirnya di kepolisian terancam hancur. Sebastian lalu nekat pergi ke rumah Suja. Setibanya di rumah Suja, ayah Suja menagih janji kepolisian yang sudah 2 tahun belum juga menemukan Tony anaknya yang tidak lain adalah suami Suja. Suja lalu mengobrol dengan Sebastian di halaman belakang. Suja sedikit kesal kepada Sebastian yang nekat mengunjungi rumahnya. Sebastian meminta tolong Suja untuk membantu dirinya merawat ibunda Sebastian karena Sebastian akan sibuk menjalani sidang kasus mayat Miss Rex. Suja pun bersedia. Besok pagi, Suja membantu Sebastian merawat sang ibu. Suja dan Sebastian jadi lebih sering bertemu. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Melihat kedekatan mereka berdua, ibunda Sebastian langsung menikahkan Suja dan Sebastian. Akhirnya, mereka berdua sah menjadi sepasang suami istri. Suatu hari, Suja merapikan tumpukan baju Sebastian. Tiba-tiba, Suja menemukan cincin Mr. X di saku baju Sebastian. Suja kaget melihat cincin itu karena cincin itu adalah milik Tony, mantan suaminya yang menghilang. Suja memberitahu Sebastian bahwa cincin itu milik Tony. Seketika itu, Suja marah-marah kepada Sebastian. Suja menduga Sebastian telah membunuh Tony. Mendengar fakta itu, Sebastian justru bahagia. Jika cincin itu terbukti milik Tony, berarti mayat itu adalah mayat Tony, bukan mayat Bobby suami Susan. Jika Sebastian bisa membuktikan hal itu, ia akan terbebas dari hukuman. Sebastian tidak menggubris Suja. Sebastian lalu menelpon Kapolsek, Kapolres, dan Syakir dan memberitahu bahwa Susan telah berbohong. Mayat itu bukan mayat Bobby, tetapi mayat itu adalah mayat Tony. Namun Kapolsek, Kapolres, dan Syakir tidak menggubris Sebastian. Mereka bertiga menganggap Sebastian sedang mabuk. Sebastian jengkel kepada mereka bertiga. Sebastian langsung pergi menemui Susan. Setibanya di rumah Susan, Sebastian melihat Susan dan Mati sedang packing-packing barang dan bersiap pergi ke luar negeri. Sebastian memerintahkan mereka untuk berhenti packing. Sebastian langsung menginterogasi Susan dan Mati dengan keras. നിന്റെ കാർച്ചിലും പിടിച്ചിലൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടവാത്തില്ല എടി വന്നിരിക്കാൻ. Akhirnya mereka jujur mengatakan kalau mayat itu bukan mayat Bobby. Susan dan Mati telah menyuap tim forensik agar tim forensik menyatakan bahwa mayat itu adalah mayat Bobby. Susan dan Mati menjelaskan semuanya kepada Sebastian. Sembari menangis, Susan mengatakan, "Pak Sebastian, Bobby adalah suamiku. Bobby sering memukulku hingga aku pernah mengalami koma di rumah sakit. Pasca sadar dari koma, aku ingin menceraikan Bobby. Namun beberapa bulan terakhir, Bobby justru menghilang. Ketika membaca koran mengenai penemuan mayat tanpa identitas, aku sengaja membohongimu dan mengklaim bahwa mayat itu adalah mayat Bobby. Dengan begitu, aku akan berstatus janda dan bisa meyakinkan keluarga Bobby bahwa Bobby sudah meninggal dunia. Setelah itu, aku berencana untuk memulai hidup baru dan bekerja di luar negeri." Di tengah obrolan, adik Susan datang dan melihat mobil Sebastian.
Adik Susan panik dan menguping obrolan itu. Setelah mendengar cerita Susan, Sebastian merasa kasihan. Sebastian ingin berkorban demi kebahagiaan Susan. Karena itu, Sebastian mempersilahkan Susan untuk memulai hidup baru di luar negeri. Sebastian lalu kembali pulang. Tiba-tiba, adik Susan datang dan memukul Sebastian dengan keras hingga jatuh pingsan. Susan dan Mati bingung harus bagaimana. Tanpa berpikir panjang, Susan berencana akan membunuh Sebastian. Mati kaget mendengar rencana itu. Namun, Mati tidak berani melarang Susan. Mati lalu pergi ke bandara lebih dulu. Susan mengambil pot besar dan melemparkannya ke kepala Sebastian. Susan dan adiknya lalu menyeret Sebastian dan menceburkan Sebastian ke dalam sumur. Susan dan adiknya lalu melanjutkan packing. Tak lama kemudian, Sebastian sadarkan diri. Sebastian bangkit dan merangkak naik. Sebastian berhasil keluar dari sumur. Sebastian duduk lemas tak berdaya. Susan dan adiknya yang sudah berada di dalam mobil jengkel melihat Sebastian yang masih hidup. Sebastian lalu berdiri sembari membawa linggis dan menantang adik Susan untuk baku hantam. Adik Susan menerima tantangan itu. Adik Susan turun dari mobil dan langsung menghajar Sebastian. Sebastian memukuli adik Susan hingga terluka parah. Sebastian lalu merusak kaca mobil Susan. Susan menjerit ketakutan. Adik Susan bangkit berdiri dan memukul Sebastian dari belakang. Sebastian lemas tak berdaya. Adik Susan lalu masuk ke dalam mobil dan memerintahkan Susan untuk menabrak Sebastian. Tanpa berpikir lagi, Susan langsung menabrak Sebastian. Setelah itu, Susan dan adiknya kabur melarikan diri ke bandara. Beberapa hari kemudian, kepolisian menjenguk Sebastian di rumahnya. Teman-teman Sebastian kagum dengan perjuangan Sebastian. Meskipun Sebastian gagal menangkap Susan, namun kepolisian mengapresiasi perjuangan Sebastian. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika masalah-masalah kecil dalam pekerjaan kita tidak segera diselesaikan, maka masalah-masalah kecil itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.